warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, hari ini Jumat ya, 24 Desember 2021. Al-yauma al-jum'ah at-tarikh ar-rabi'ah wal 'ishruna min Desember sanata alfin wa wahid wa 'ishruna. Wal an na'ti al-muhadarah yang ke berapa? 50? Al-muhadarah ats-tsaminata wal khamsina 58. Kemarin pada pertemuan atau kuliah yang ke-57 telah kita sampaikan tentang hakikat atau epistemologi atau aksiologi ikhlas. Kenapa itu saya sampaikan, itu loh penting ya. Jadi saya selalu menyebut ontologi, hakikat kan, ontologi itu barangnya, epistemologi itu prakteknya, aksiologi itu manfaatnya. Jadi kita itu akan bisa mempraktekkan sesuatu secara tepat dan benar, secara benar dan tepat kalau bertemu dengan bendanya. Kalau diri kita itu mampu memaknai terhadap kata. Kalau kata itu mampu kita maknai dalam bahasa filsafatnya, kalau kita mampu mensubjektifikasi terhadap objek, maka kita akan bisa berlaku terhadap objek itu secara tepat dan benar. Kalau perlakuan tepat dan benar dilakukan oleh kita, maka kita akan mendapatkan manfaat namanya aksiologi atau aspek aksiologi. Ya sebenarnya filsafat itu bukan apa-apa, filsafat itu sekedar alat untuk memahami teks, alat untuk memahami teks, cara berpikir. Filsafat itu ada ontologis, epistemologis, aksiologis. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu kebenaran, maka kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran ini harus bergandeng dengan ketepatan. Nah, benar dan tepat gandeng, maka akan lahir namanya ihsan. Maka yang disajikan itu bukan Islam, yang disajikan bukan iman, tapi yang disajikan adalah ihsan, yaitu kebaikan, akhlak. Kenapa? Kalau Islam itu yang kau sajikan terjadi pertengkaran, berebut kebenaran. Islammu dengan Islam beda-beda kan? Beda. Islam itu kan kebenaran, ya kebenaran ini subjektivitas masing-masing. Nah, iman juga begitu. Iman itu pada diri masing-masing. Kalau imanmu yang kau sajikan, maka terjadi pengkafiran, kafir ke orang lain dan lain sebagainya. Maka yang disajikan adalah ihsan, yaitu kebaikan. Nah, itulah cara berpikir filosofis. Maka ada syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah. Ya, syariah itu Islam, ya, thariqah itu iman, hakikat itu adalah ihsan. Maka Islam, iman, ihsan, lahirlah namanya iqon. Iqon itu kepercayaan, keyakinan. Jadi percaya melahirkan keyakinan. Itulah puncak daripada pengabdian kita, itu timbulnya keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Itu dalam surat Al-Hijr ayat 99. Ayat terakhir itu. Ya. Jadi abdikan dirimu itu, bagaimana mengabdikan diri itu? Ya melalui Islam, iman, ihsan. Ya toh.
abdikan, hambakan dirimu melalui Islam, iman, ihsan, maka akan timbul namanya keyakinan. Nah, keyakinan itu ya lebih pribadi lagi. Bagaimana kamu bisa yakin? Ya kalau kamu ya tahu benar, kalau kamu prakteknya tepat, kalau kamu berlaku baik. Apa ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kau mengabdikan diri menjalani kehidupan ini kan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya toh. Totalitas kehidupan ini adalah pengabdian. Kalau kamu dalam pengabdian ta'abbud ini, kehidupan ini, ya toh, kau lakukan totalitas kehidupan ini adalah untuk ta'abbud, ya toh. Ya itulah kamu melihat segala sesuatu itu merupakan manifestasi perwujudan Allah, dan apa yang kamu lakukan selalu diawasi oleh Allah. Itulah ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, saya kembali pada ikhlas, ya, sedikit. Kata ikhlas sebenarnya bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Hati-hati. Jadi kata Arab yang menjadi bahasa Indonesia itu banyak sekali. Hanya saja sebagian kata itu mengalami perubahan makna. Ikhlas, HP-nya ditaruh dulu, sini. HP-nya taruh dulu, dibalik di bawah. Lah. Ikhlas dalam bahasa Indonesia itu koyok pasif, ya enggak? Koyok pasif, yaitu apa? Ikhlas itu bersih. Tulus. Ya tulus. Bersih hati. Bersih hati tulus. Menurut KKB. Ya. Padahal ikhlas itu berupaya melakukan pekerjaan secara totalitas. Berupaya melakukan pekerjaan secara totalitas berdasar iman, ilmu, nikmat, takwa, itulah ikhlas. Alias bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah ikhlas. Ya toh? Kalau enggak sungguh-sungguh berarti belum ikhlas. Dalam bahasa Jawanya orang niat itu orang sungguh-sungguh berarti enggak ikhlas, alias separuh mengerjakan segala sesuatu secara totalitas, ya toh, dengan pertimbangan iman berarti sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya toh, enggak ngapusi, dengan pertimbangan ilmu, ya toh, serba diketahui dengan baik, dengan pertimbangan rasa, intuisinya dihidupkan, ya toh, dengan kecerdasan dan lain sebagainya. Dengan takwa yaitu ketaatan, enggak melanggar, itulah ikhlas. Dalam bahasa Al-Quran. Tapi ketika menjadi bahasa Indonesia, seolah-olah bersih hati. Wongnya ikhlas itu meneng, enggak tahu ngomong, enggak tahu lapo-lapo. Ikhlas enggak tahu lapo-lapo, berarti ora ikhlas. Enggak tahu bayar, gue ikhlas, enggak ikhlas. Ikhlas itu kalau bayar itulah ikhlas. Hatimu gimana? Enggak rela enggak apa-apa, pokok bayar. Pokok bayar jenenge ikhlas, lek enggak bayar enggak ikhlas. Bayar 100 ya 100 berarti tenanan, ya toh. Disuruh membayar 100 kok membayarnya 80 berarti belum ikhlas. Ikhlas itu kalau melakukan secara totalitas. Bayar piro? 100, hatiku berat, enggak apa-apa. Semakin berat, semakin pahalanya besar. Ya, beda loh ya. Nah, bagaimana dengan diumumkan di masjid-masjid itu? Berarti enggak ikhlas. Nah, itu justru ikhlas, ya toh. Jadi hati-hati, saya sekali lagi, bahasa Al-Quran ketika diadopsi menjadi bahasa Indonesia banyak yang mengalami perubahan makna. Sering saya contohkan misalnya kata biadab, gitu. Kata biadab itu bahasa Arab, itu baik artinya biadabin, ya toh, dengan kalam sastra yang indah, tutur kata yang mudah dipahami, dengan bahasa yang sederhana, itu ada bahasa Arabnya. Kalau ada laki-laki itu misal huwa yu'abbir kalamahu bi ibarah basithah wa yatakallam bil lughah al mafhumah wa fa idzan huwa rajulun bi adabin. Nah, itu. Dia itu kalau ngomong itu bahasanya mudah dipahami, ya, kalimat-kalimatnya gampang, enggak bulet itu. Dia itu benar-benar biadab. Nah, biadab itu mengungkapkan kata-kata dengan ijaz, dengan jelas, dengan ibarah yang tidak bulat-bulat itu biadab.
sampai ada kuliatul adab. Apa? Kuliah adab itu fakultas adab. Lek bahasa menjadi biadab berarti dengan sastra, dengan adab, ya enggak? Menjadi bahasa Indonesia, kamu ini biadab. Artinya menjadi jelek, ya enggak? Jelek apa baik tuh kamu biadab? Jelek kan? Seolah-olah tidak sopan, tidak santun. Padahal biadab itu justru sopan, santun, dan kata yang indah. Dalam bahasa Arab. Banyak itu yang gitu-gitu, hati-hati ya. Ya, banyak sekali bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan atau adopsi dari bahasa Al-Quran. Tapi sebagian mengalami perubahan makna, sebagian mengalami tidak. Misalnya kata ibu, ibu itu justru artinya bapak loh. Artinya bapak, bapak ya. Tapi di Indonesia, itu diperuntukkan kaum wanita, ya enggak? Kalau misalnya kamu bilang ibu itu yang suara ibu itu, malah orang berjenis kelamin laki-laki, abun, ibun, ya ibun, ya menjadi ibu, ya. Paham ya? Hati-hati ya. Ibu itu bahasa Arab. Nah, lek bahasa Indonesia apa? Mama. Mama juga bahasa Arab. Ummah, ummun. Ini aja ummah, aja ya ummatun kan ya ummah. Ummah, umi ibu saya. Ummah ya ibu artinya induk. Ya. Jarang sekali dipanggil walidah. Tapi kalau laki-laki banyak dipanggil walid. Kalau walid itu bapak kandung. Yang menyebabkan wiladah lahirnya kita. Ibu walidah. Bapak kandung. Ya, orang Arab sering bilang ya walid. Bapak kandung. Di Indonesia bapak itu juga untuk orang yang tidak melahirkan kamu kan juga dipanggil bapak kan. Bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Nah, bapak RT, bapak lurah padahal enggak melahirkan kamu. Kalau ayahmu panggilnya apa? Kalau bapak apa? Hampir mirip ya, hati-hati ya. Baik, saya kira itu ya harus hati-hati. Itu bahasa apa? Kalau bahasa aslinya dari bahasa Arab. Hati-hati kadang-kadang perubahan makna. Termasuk Indonesia ini banyak daerah-daerah yang berasal dari bahasa Arab, hanya pengucapannya beda. Misalnya orang Jawa itu ketika mengertikan poso, apa itu puasa? Poso itu kediri. Kediri itu apa? Ke dalam diri, ke dalam diri. Padahal Kediri itu kota Kediri. Terus Kodiri, apa Kodiri? Kudu berkuasa, mengkuasakan atau mengendalikan nafsu ke diri, dalam diri melalui Kodir. Orangnya kudu kuasa. Kamu harus menguasai nafsumu. Ngempet itu kan menguasai, mengendalikan kan? Nah, gimana caranya? Nganjuk. Apa nganjuk itu? Anjuin, tentang lapar. Kalau puasa itu apa? Perut kan? Lapar itu apa? Perut, ya enggak? Loh, pernah dengar enggak kata nganjuk? Pernah? Kota Nganjuk itu loh, Nganjuk, tahu? Kediri, Nganjuk. Ya. Puasa itu Kediri, Islam itu Kediri. Bagaimana Islam itu? Anjuin, tentang lapar. Apa lapar itu? Mengendalikan hawa nafsu. Nganjuk. Terus, habis Nganjuk terus Ponorogo. Apa Ponorogo itu? Fana ragawi. Fana itu hilang, jangan terikat ya kan? Raga itu rogo fisik. Jadi manusia itu harus mampu mengendalikan diri ini melalui puasa, mempuasakan diri, mencegah dari materialisme yang tidak spiritualitas. Materi itu boleh, tapi harus dibatasi, dikendalikan oleh spirit. Kamu kaya raya itu wajib, tapi kaya rayamu itu harus dikendalikan oleh imanmu, oleh spiritualitasmu. Itu enggak salah orang sugih itu, malah wajib itu, kerja keras itu wajib. Tapi hasil kerjamu itu, cara kerjamu itu, kekayaanmu itu harus dipimpin oleh iman. Materialisme itu harus dispiritualisasi, ngerti enggak? Materialitas, spiritualitas. Apa iso kamu tanpa materi? Enggak iso toh? Ora iso. Tapi materimu itu harus menjadi makna, apa dimaknai? Islam.
Maka sering saya contohkan penduduk Yasrib, ya toh, mereka semua disebut Madinah. Madinah orang Yahudi, Madinah orang suku ini, suku itu sama dengan Madinah pengikut Nabi. Yang membedakan apa? Al-Munawwarohnya. Kalau yang mengikuti Nabi, umat Nabi, dia disinari oleh ajaran Rasulullah. Dia menghormati orang lain karena mengikuti Rasulullah. Kalau yang lain ya Madinah begitu saja. Apa Madinah itu? Tempat di mana orang itu tidak mempersoalkan asal daerah yang berbeda-beda, warna kulit yang tidak sama, bahasa yang digunakan yang tidak sama. Tidak dipersoalkan. Mereka datang dari berbagai suku, bisa hidup berdampingan dengan menghormati antar satu dengan yang lainnya. Tempat untuk begitu namanya Madin. Karena terjadinya sesuatu ditambah tak marbutoh, menjadi terikat, marbutoh menjadi Madinah. Dulu namanya Yasrib, ya tak ro. Kenapa? Karena yang menempati pertama kali tempat itu bernama Pak Yasrib bin Amlik bin Laut bin Syam bin Nuh. Ya, Yasrib, aslinya Yasrib. Lah karena ada aktivitas kegiatan saling menghargai loh. Iki ono toko Panjen, ono toko Bali, ono wis gak masalah, ra masalah. Panjen ya oleh, ngundang legi gak masalah, Bali monggo, Gresik silahkan ya toh. Banyuwangi tidak masalah, bahasanya saling berinteraksi, saling mempengaruhi, yang Bali mempengaruhi Pasuruan, yang Gresik mempengaruhi mana itu? Banyuwangi, yang Osing ya campur jarian, enggak masalah, yang penting saling mengambil manfaat, tidak mendatangkan maudharat. Kegiatan semacam itu di tempat itu disebut dengan Madin. Apa? Madin. Nah, karena sudah terjadi benar, betul-betul telah terjadi saling menghargai, saling menghormati, tidak terjadi pertengkaran, maka menjadi Madinah. Apa? Madinah tak marbutoh. Nah, bedanya dengan pengikut Rasulullah di mana? Ya, kalau pengikut Rasulullah itu kalau menghargai orang lain itu atas dasar perintah Kanjeng Nabi. Makanya oleh Nabi disebut ditambahi dengan Al-Munawwaroh, disinari oleh ajaran Islam. Paham ya? Nah, hati-hati dengan kata-kata yang bukan hati-hati, maksudnya hati-hati. Pono, rogo, apa pono itu? Fono, fana, rogo, ragawi. Kamu jangan terikat oleh materi, jangan terikat oleh fisik. Agar apa? Agar terenggalek. Terenggalek apa? Tarku kolqin. Biar kamu bisa meninggalkan kesumpekan. Kolq itu sumpek gitu loh. Bagaimana orang sumpek itu? Karena dia terikat oleh materi. Materinya tidak dibawa kepada spiritual. Maka agar supaya kamu itu tidak kolek, bisa tarku kolkin, kamu harus fana rogo, kudu fono rogo, meninggalkan materi. Bukan meninggalkan, sepi apa ya? Ada tapi nggak terikat loh. Bagaimana caranya itu ya? Kamu kudu nganjuk. Apa nganjuk itu? Tentang lapar, poso, menahan diri, poso. Orang poso itu enggak boleh mangan, boleh dibatasi, ya enggak? Waktu dibatasi, boleh makan. Malah ada poso apa? Balas dendam ya. Dibatasi yang sebenarnya enggak, hanya waktu tertentu dibatasi. Nah, kemana puasa itu? Untuk apa? Untuk dirimu, ya nafsumu. Yang dibatasi nafsumu. Soalnya nafsu kalau tidak dibatasi, dunia ini akan dilep semuanya. Enggak, ya enggak. Nafsu itu kalau enggak dibatasi, nafsu katifli gitu. Al-Busiri menggambarkan nafsu itu seperti bayi, suka mimik ibunya. Kalau enggak kau sampai tua ya mimik, ya coba. Enggak sampai tua mimik, lagi gila ini brengosen jenggoten mimik lagi gila ini. Makanya umur 2 tahun disapeh bahasa Jawanya. Nah, Kediri, Nganjuk, Ponorogo itu sanepo kinayah. Kediri dalam diri, Nganjuk tentang lapar, juk ya. Ju'in ya, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Banyak orang berpuasa itu enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali ju' dan ju' itu lapar, atos itu dahaga. An ju' tentang lapar berarti bahwa
puasa. Agar apa puasa itu? Untuk didapatkan ponorogo, fana, agar bisa wujudnya apa? Prakteknya epistemologi. Epistemologi Jo Anjo itu apa? Yaitu ponorogo, meninggalkan atau meniadakan, tidak terikat diri oleh raga. Diri ini berupaya untuk lepas dari fisik, lepas dari materi. Bukan berarti meninggalkan, tidak. Tetap bersama tapi rohani kita tidak terikat. Sampai menyembah harta. Nah, dengan begitu maka kamu akan bahagia. Enggak ono sumpek maka tarku kolkin trenggalek. Ya enggak, tarku itu meninggalkan, kolek itu sumpek. Nah, kalau kamu enggak sumpek berarti bahagia. Kalau kamu bahagia berarti Allah bersama kamu. Kalau Allah bersama kamu berarti pertolongan Allah datang. Maka disebut dengan tulung agung. Nah, Nasrun azim. Kalau sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, maka dulu digambarkan tentara Tartar yang sudah menguasai 3/4 dunia datang ke Indonesia, balik di negerinya Tartar tanpa perlawanan, namanya Balitar. Kembali ke Tartar. Loh, iya tuh, gitu ceritanya. Kembali ke Tartar. Kenapa? Enggak ngelawan. Kenapa? Soalnya orang-orang Jawa pada umumnya pakai cawet. Pakai cawet. Maka cawet itu disebut dengan tuban. Apa? Tuban itu sempak. Itu sempak. Pakaian dalam itu tuban. Ya enggak? Loh, sama lihat loh, tuban itu bahasa Arab. Tuban. Maka kata tuban ini cawet. Dari Blitar ke Tuban, ya loh. Ini. Kenapa? Karena tentara Tartar datangnya dari Laut Jawa, Laut Utara. Pakai senjata apa? Ini tameng besi. Lah mereka cawetan. Lah perang itu neng pantai. Kalau perang di pantai, yang sana pakai besi, di sini pakai cawet, sing menang sing di. Lah sing menang sing gawe cawet ta ya, neng laut ya. Kono mendelep begini, lah gitu loh. Akhirnya wah iki lek dipikir-pikir kalah lek. Akhirnya kembali ke negerinya Tartar tanpa peperangan. Makanya orang Jawa itu menang tanpa ngasorake. Ya, sekti tanpa haji-haji, sakti tanpa haji-haji. Menang tanpa ngasorake, memperoleh kemenangan tanpa mengalahkan gitu. Enggak ada perang kok. Sakti tanpa haji-haji. Terus apalagi? Sugih tanpa piranti. Ya wong Jawa kita ini orang kaya raya, kaya hati nama Giti. Sugih tanpa piranti artinya bukan enggak ada piranti. Kekayaan kita, hati kita tidak diikat oleh berbagai piranti. Mobil, duwe rumah, duwe ya tanah punya, uang banyak, tapi enggak terikat oleh sesuatu itu. Biasa aja itu alat untuk hidup, untuk manfaat kehidupan, untuk perjuangan agama, untuk dakwah dan lain sebagainya. Enggak terikat, bondino ngurusi ngono antok, pelecet titik ngamuk lah. Namanya Giti, Gito. Wong Giti mesti Gito. Lek Giti sugih hati mesti sugih harta. Lek sugih harta kudu sugih hati. Kenapa? Nek sugih harta enggak sugih hati, ya kamu jadi materialisme murni. Sombong, sugih sombong. Padahal orang sugih kok sombongnya lek wong Giti guyu. Soalnya wong itu, orang itu kalau kaya raya hartanya banyak sementara sombong dengan hartanya, iku ngono dadi budake harta. Jadi lek wong iman iku gila karo apa jijik. Nah, karena tentara Tartar pulang di negerinya Tartar, maka berangkatlah ke Malang. Apa Malang itu? Malang itu Malak Angkuca Iswara. Orang menyebutnya Malang Kusiswara. Malang Kusiswara. Malak Angkuca Iswara. Malak itu bencana, ya. Angkuca aku hancurkan, Iswara dengan kekuatan pendidikan. Iswara itu dalam tradisi agama Tantrayana itu namanya Dewa Iswara, Dewa Pendidikan. Nah, Dewa Pendidikan kita siapa? Rasulullah itu loh. Nanti bencana apapun akan bisa kita kalahkan, alias tidak akan terjadi bencana kalau kita masih memperhatikan nilai-nilai pendidikan. Apa nilai pendidikan itu? Akhlak yang utama, ya toh? Menghargai orang lain, menghormati orang lain, mengorangkan orang, memanusiakan
manusia, memelihara lingkungan, cinta apa dan siapa tanpa membeda. Itulah inti pendidikan. Jadi makanya kalau berproses pendidikan itu dari murid ke guru, udah kamu kosongkan diri dan lain sebagainya. Malak angkuca iswara. Bencana apapun aku hancurkan, alias tidak akan terjadi bencana selama kita masih memegang nilai-nilai pendidikan. Maka di Malang ini insya Allah nggak akan terjadi bencana kalau nilai-nilai pendidikan masih tinggi. Nah, pendidikan itu jangan hanya bukan hanya ngaji loh, budayanya juga dipelihara dengan baik. Ya, kemarin Mama menghadiri Hari Ibu itu ada budaya yang luar biasa. Jadi dalam rangka memperingati Hari Ibu itu sebelum acara dimulai dengan tari Malang ya, tari Malang itu ada khusus, itu maknanya luar biasa. Tari itu terkandung di dalam 3 hal, apa itu? Wiraga, fisik, wirama, irama kan, wirasa, rasa. Itu khususai. Orang nari kalau nggak mempertimbangkan ini, yo welek ini loh. Jadi wiraga, fisiknya kudu sesuai dengan irama. Lelek waya kendangin dunglang kudu dutak kudu ngono. Moro-moro ngene menit klak lho ora pas kudu pas iku. Ngepasnya dengan irama. Jadi gerak fisik kita, tari kita ini fisik, wiraga kita kudu sesuai dengan wirama, irama. Ya. Dan dirasakan, dihayati. Apa? Setiap gerak irama, gerak fisik yang dipandu oleh irama ini ada maknanya gitu. Dirasakan. Nek ngene iki lapo ngono kan? Lek ngene lapo. Nah, ada itu maknanya. Namanya proses menfaktualisasi. Maka jangan dirubah itu, Malang itu tetap Malang Kusis Wara. Dulu ada ide mau dirubah Malang Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Munine angel iku, ya toh. Ya sudah Malang Kusis Wara. Malang Angkuca Iswara. Angkuca itu aku hancurkan, aku kalahkan. Malak bencana, angkuca aku singkirkan, aku kalahkan, alias tidak akan terjadi bencana, iswara. Kenapa? Karena kita menjunjung nilai-nilai pendidikan. Maka Malang ini kota pendidikan. Seluruh agama, seluruh suku di Indonesia ada di Malang ini. Maka Malang ini hidup. Ya. Nah, kalau udah Malang marah fasiruan apa? Pasuruan. Nah, kalau begitu, kalau betul-betul kamu memperhatikan nilai pendidikan, maka akan terjadi sesuatu yang sesungguhnya namanya fasiruan. Apa? Pasuruan. Siruan, siruan, ya benar-benar terjadi wali. Maka wali-wali di sana banyak di Pasuruannya. Mbah Hamid banyak wali, habaib banyak dari Pasuruan. Gitu. Terus habis Pasuruan apa? Sido Arjo, Sido itu jadi, Arjo itu sejahtera loh, ya loh enggak? Sido Arjo sejahtera. Kalau sudah sejahtera, maka Surabaya. Sura itu apa? Ikan, ya. Ikan yang lemah lembut itu bisa mengalahkan buaya loh. Buaya yang binatang buas itu, kalau kita dalam keadaan sejahtera dan benar-benar kekuatan spiritualitas kita itu dalam, yaitu fasiruan. Kenapa? Karena selalu memperhatikan nilai-nilai pendidikan. Kenapa? Karena terbebas dari belenggu penjajah, yaitu Balitar. Kenapa? Karena kita selalu mendapatkan pertolongan Allah, yaitu Nasrun Azim atau Tulung Agung. Kenapa? Karena kita enggak sedih, Tarku Kolkin. Kenapa? Karena kita tidak terikat oleh materi Ponorogo. Kenapa? Karena kita nganjuk puasa. Kenapa? Karena selalu kembali kepada diri. Jadi ke diri, Nganjuk, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Malang loh, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Suro, Gresik ya toh. Gresik apa? Ghors. Ghors itu nanam, ad-dunya ghorsun lil akhirah. Gresik. Ingat, dunia ini tanaman untuk akhirat. Beramalah yang sebanyak-banyaknya di dunia ini. Kalau sudah di akhirat nanti tidak ada perbuatan. Yang ada adalah menerima balasan. Maka disebutkan dalam hadis ad-dunya apa itu? Darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita untuk beramal, akhirat tempat untuk menerima pahala. Makanya diibaratkan dunia itu Gresik. Apa? Gresik itu ghorsun. Nanam. Apa Nanam.
menanam ad-dunya gharsun lil akhirah. Lek nanam sing tenanan lek nanam, lek perlu pakai tuban. Apa tuban itu? Celana dalam. Lah lek sarungan lek mebret-mebret nah, wong macil lho, wong macil pakai nah gitu kan. Jadi nyapu-nyapu kayak Abi, nyapu, buang sampah ya pakai celana pendek. Kalau sarungan nanti kan, nah kita kerja ini nggak boleh, harus efektif kerja itu. Jangan sampai bekerja lalu melahirkan pekerjaan baru. Ya toh. Misal kita ini bersih-bersih, sarung kita jadi kotor. Akhirnya tadi lah ngumbang nggak selesai. Ya udah, yang efektif, yang resikonya sedikit risiko, meminimalisasi risiko. Nah, udah begitu udah lamongan. Apa lamongan itu? Lamanja, lamanja. Orang-orang bilangnya bahasa orang-orang yang di jurusan bahasa Arab min aina anta ana min lamanja. Apa lamanja itu? Sungguh jadi manusia yang datang, lamanja. Sungguh man itu siapa? Orang yang sudah sampai kepada Allah. Mannya man mausul. Orang-orang yang benar-benar wusul kepada Allah, ja'a datang. Siapa dia? Rasulullah. Kalau kamu begitu prinsip hidupmu, maka akan berjumpa dengan laman ja'a. Ya, laman ja'a. Gimana itu? Wa ja'a min aqsal madinati rajuli yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Wahum muhtadun. Nah, coba dilihat itu dalam surat Yasin. Surat Yasin itu surat ke-36 ayatnya 50. Berapa itu? Coba. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Coba 20-21. Surat ke-36 ayatnya ke 20-21. Coba dibaca, Novida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Nah, kalau sudah begitu benar ya toh, benar-benar telah terjadi begitu, apa itu? Kediri, Nganjuk, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, ya toh, Tuban, maka akan terjadi laman ja'a. Apa laman ja'a itu? Akan diutuslah oleh Allah yang datang kepada kita seseorang ustadz, kiai yang datang dari pucuk kampung jauh, wajah amin aqsal madinati rajulun, laki-laki, yas'a, yang mengajak kepada sungguh-sungguh, yas'a ya qaumit tabi'ul mursalin, kaum ayo kembali kepada utusan. Apa itu? Kembali pada imanmu, kembali kepada ilmumu, kembali kepada nikmatmu, kembali kepada takwamu dengan menundukkan hawa nafsumu. Tandanya orang itu ittabi'u, kalau udah begitu ikutilah dia. Ikutilah dia. Dia itu man, orang yas'alukum ajro. Orang yang tidak menuntut dari kamu itu bayaran. Enggak jaluk bayaran, wis menjelaskan agama, bayaran aku enggak ngono. Jadi enggak manajerial ono rekeningnya wis enggak. Kamu mau ngaji, mau mendengarkan itu sudah orangnya senang gitu. Lek wong diundang cek njaluk al amplop rekening kudu diisi yo, berarti durung duduk rajulun yas'a yang mengajak kepada mengikuti utusan. Ya itu tandanya. Tandanya apa? Ustadz kiai mubalek yang bukan amplopan. Pahamin ya. Habis waktunya. Ya udah, kita belum bicara. Kita kan maunya bicara apa? Sodako, infak dan jariyah. Kita jelaskan besok aja ya. Baik, waktunya udah habis, kita akhiri. Sebelum kita berdoa, kita yel-yel dulu. Anti ngelo santri nusa, anti ngelo, anti sambat, anti malas.
cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Santri Nusa, cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. taat kiai. Santri Nusa, Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. happy today. Santri Nusa, Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma Allahumma kiti kita sugih ati sugih arta. Allahumma apa? Allahumma kiti kita sugih ati sugih arta. Allahumma jinem jitu. Allahumma amin aman. Allahumma hammu hamku. Paham ilmu, paham laku. Allahumma iman imun. Allahumma walik grimbyang. Cos pleng. Cos pleng. Cos pleng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal-'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi